Oleh sebab itu saya sangat berharap pada Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk mengambil kembali tuh aset-aset tambang yang sudah dirampok itu. Karena itu bisa membayar utang negara. Diambil kembali. Mumpung Prabowo lagi berkuasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi masalah Tom Lembong ya dan Asto ini, kalau menurut saya ini suatu hal yang luar biasa. Seorang presiden ya Prabowo Subianto yang biasanya dia harus sowan terus ke Solo, sowan ke Solo, datang ke Solo, apa-apa harus melapor ke Solo. Tapi ini mengagetkan, benar-benar mengagetkan dan suatu hal yang berani menurut saya Prabowo ini, Presiden Prabowo ini untuk memberikan abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Asto. Saya kira ini eh, suatu hal momen yang sangat baik ya, di mana bisa bersatu kembali ya antara kekuatan nasionalis, kekuatan Islam, ya itu bergabung kembali gitu loh. Kenapa? Kalau dua kekuatan ini udah bersatu, insya Allah negara ini aman. Negara ini akan aman selama-lamanya. Ada dua, nasionalis dan Islam. Ini aja. Kalau dua ini sudah bersatu, maka negara akan aman. Pembangunan akan berjalan lancar, proyek-proyek akan berjalan dengan baik. Nah ini satu hal fenomena yang bagus menurut saya dengan diberikannya abolisi dan amnesti ke dua orang ini. Kalau Tom Lembong jelas itu tidak jauh dari Anies Baswedan ya, di mana beliau di belakangnya pastilah didukung tokoh-tokoh Islam, rata-rata umat Islam. Nah, Hasto ini adalah nasionalis PNI dari awalnya PDIP yang dimotori tuai oleh Ibu Megawati. Ini suatu hal yang baik menurut saya. Nah, sementara Prabowo itu adalah dua-duanya Islam dan nasionalis dikuasai sama Prabowo di dalam partainya itu. Jadi ada dua kalau. Nah, kalau ini sudah bergabung, aman negara ini kalau menurut saya. Jadi itu adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Pemberian amnesti dan abolisi ini pada dua orang ini. Inilah momen untuk merajuk kembali kekuatan Islam dan nasionalis ini. Dulu ketika Jokowi memimpin ya, Jokowi memimpin Presiden Republik Indonesia 2 periode selama 10 tahun. Islam ditindas habis oleh Jokowi. Terus ditindas terus. Ulama ditangkap. Para pejuang ditembak. Ini suatu kekejaman yang luar biasa. Memang ya gak jauh beda lah Jokowi ini dengan peristiwa G30 PKI dulu. Kekejamannya sangat luar biasa. Makanya kami dari tim hukum ini tidak akan gentar melawan terus kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh Jokowi ini. Coba bayangkan ya, hampir semua tambang-tambang di Republik ini dikasih semua ke oligarki. Negara hanya gigit jari. Bayangkan timah
Masa PNT mah beli sama perusahaan orang-orang yang nambang di situ. Coba luar biasa nggak? Yang dulunya tambang itu dikelola oleh timah. Sekarang PT Timah beli bahan baku timah sama penambang-penambang yang koruptor ini. Itu udah luar biasa banget. Belum lagi nikel di Sulawesi Tenggara, di Morowali, semua dikuasai semua oleh rezim Jokowi ini. Dikasihnya kepada oligarki semua. Sehingga negara defisit dalam APBN. Negara menanggung utang, beban utang yang sangat luar biasa. Sudah 11.000 triliun negara ini utang kepada asing. Bayangin, kita kalau ekspor 0% pajaknya nggak ada. Negara gigit jari. Hasil impor, ekspor barang-barang tambang kita, nikel, batu bara, kita hanya gigit jari. Coba, inilah rejim yang sangat korup selama 10 tahun dipimpin Jokowi. Kalau ini dibiarkan terus, ya, yang kasihan anak cucu kita nanti. Oleh sebab itu saya sangat berharap pada Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk mengambil kembali tuh aset-aset tambang yang sudah dirampok itu. Karena itu bisa membayar utang negara. Diambil kembali. Mumpung Prabowo lagi berkuasa ini. HPH itu jutaan hektar. Orang membangun kebun sawit jutaan hektar. Tanpa ada bayar royalti sedikit pun ke negara. Bayar pajak pun. Diberikan kebebasan orang merampas hutan negara ini. Tanah negara dirampok oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit. Pengusaha-pengusaha HPH. Nah ini menurut saya itu harus diambil kembali. Ada pengusaha-pengusaha sawit yang tidak beli sama sekali ke negara, diambil kembali itu kebun itu, dikelola oleh negara. Banyak sekali itu kebun-kebun sawit yang dirampok tanahnya, tanah negara dirampok, ya, tidak membayar sama sekali kas negara. Itu diambil kembali itu kebun-kebun itu. Menurut saya itu harus ini. Jadi sekali lagi saya sangat menghormati keputusan Prabowo ini, suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat berani menurut saya, ya. Artinya dia dengan terang-terangan berani menantang rezim Jokowi. Walaupun di kabinet itu banyak rezim Jokowi, tapi ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, dulu dia ingin mengkriminalisasi Anies. Ya, kita tahu itu Jokowi ini banyak sekali. Sudah berapa kali diperiksa-periksa KPK, tidak ketemu. Coba bayangin, kami sampai membentuk 1.500 advokat untuk membela Anies Baswedan itu. Jadi ketua Ari Suamir dan saya wakil ketuanya. Kenapa kami mau dibentengi ini Anies Baswedan ini? Kalau nggak tuh dizolimin terus, dikriminali terus. Kita aja luar biasa banget ini. Nah, dengan adanya amnesti dan abolisi ini yang diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto ini, kita berharap ya adanya rujuk nasional antara kaum nasionalis, kaum Islam,
Ya, berujuklah kita, mari kita sama-sama menatap ke depan untuk membangun masa depan negara Republik Indonesia. Kita tuh selalu aja dituduh khilafah, khilafah. Gampang banget kalau ada tokoh Islam mau menjadi itu dengan Prabowo aja dulu dituduh juga gitu. Saya dulu pernah jadi tim Prabowo juga, dituduh juga sama Rejim Jokowi ini mau mendirikan negara Islam katanya Prabowo coba. Kan luar biasa kali, fitnahnya itu luar biasa kali. Jadi kita berharap ya Pak Prabowo ini bisa menormalkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, menormalisasikan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah anak cucu kita hidup dengan tenang, belajar di sekolah, di pendidikan dengan tenang. Mudah-mudahan ya kedua tokoh ini bisa bersatu antara Prabowo dan Megawati dan Anies Rashid Baswedan ini. Bertiga nih bersatu kembali udah untuk membangun bangsa ini. Tinggalkan Jokowi itu udah Jokowi udah selesai udah ya dia sudah menghancurkan negara ini sehancur-hancurnya. Tinggalkan Jokowi itu udah dia dapat dihukum di azab Allah sekarang dibenci oleh rakyatnya sendiri ya rakyatnya udah banyak muak dengan perilaku tingkah laku dia itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya dia sesuka-sukanya dia dan tidak malu-malu mengangkat anaknya wapres memaksakan anaknya harus menjadi wapres walaupun secara legitimasi tidak masuk tidak memenuhi syarat-syarat dirobahnya undang-undang digugatnya Mahkamah Konstitusi inilah saya bilang capek letih kita bernegara ini ketika dipimpin Jokowi ini memang rusak sistem ketatanegaraan kita rusak dibikinnya mental-mental bangsa ini rusak mental pejabat-pejabat rusak dibikinnya semua pejabatnya dijebak dalam lingkaran korupsi berani bicara ditangkap sama Jokowi itulah kerjaan Jokowi sadis kalau tidak nurut ditangkapnya pejabat-pejabat itu kalau tidak nurut ditangkap sama Jokowi. Nah, mudah-mudahan ya kita dengan kasus ini, Tom Lembong dan Asto ini membawa dampak baik bagi bangsa ini ke depan, ya, bagi umat Islam khususnya, biar tenang para ulama kita ini untuk berdakwah, menyampaikan misinya, ya, itu tidak dihalang-halang lagi. Kita sedih lihat peristiwa Pemalang kemarin ya ada PWI menyerang ulama kita, imam besar kita. Coba kita selidiki Pak itu ternyata ciptaan Jokowi juga PWI itu. Memalukan banget. Sengaja-sengaja dia bikin perlawanan-perlawanan terhadap ulama-ulama kita. Sengaja ulama kita yang tidak boleh berdakwah dihambatnya bila perlu dengan berseludung ngaku-ngaku kader NU. Bohong itu. Mana ada kader yang sudah dibilang sama NU. Habib Rizik itu adalah NU Tulen. Habib Rizik itu ada NU Tulen. Coba datang main ke kantornya. Yang di depan gerbangnya itu lambang Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sembarang nuduh-nuduh. Imam besar kita itu adalah NU Tulen. Dari keturunan-turunannya, dari kakek-kakeknya, NU dia. Jadi jangan dipitnah begitu saja. Sehingga kalau dia ceramah dihalang-halangi. Kita akan lawan. Ya. Saya terus terang saja, saya nanti akan ketemu imam besar itu untuk membentuk tim advokasi yang lebih besar lagi. Untuk menjaga beliau supaya tidak diganggu oleh pemberontak-pemberontak. Kader-kader komunis ini udah banyak berkeliaran di Republik ini. Ya, TNI dihina sama dia. Gak dianggap purnawirawan kita yang sudah berjuang mati-matian dihina-hina sama dia. Memalukan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.